Jujur aja, berapa banyak dari kita yang kalau dengar kata matematika, bawaannya langsung pusing. Tapi tahan dulu, buat pria yang satu ini, matematika justru jadi mesin pencetak uang yang, wow, bener-bener masif. Kenalin, Jim Simons. Dia ini awalnya cuma dosen biasa, tapi secara mengejutkan bisa bertransformasi jadi salah satu orang terkaya di dunia. Senjatanya, cuma rumus angka. Bayangin aja, rentetan rumus yang biasanya bikin kita sakit kepala, di tangan dia berubah jadi tumpukan uang. Kok bisa ya? Nah, di penjelasan kali ini, kita bakal bongkar habis rahasia brilian di balik layar kesuksesan seorang Jim Simons. Jadi pertanyaan besarnya nih, matematika itu sebenarnya bikin pusing atau justru mesin pencetak uang? Ini misteri yang lumayan seru buat kita bahas. Gimana ceritanya seorang dosen universitas yang tiap hari kerjanya nulis di papan tulis dan ngomongin teori, tiba-tiba bisa jadi salah satu miliarder paling sukses di planet ini? Pastinya, ini bukan sulap, bukan sekedar tebak-tebakan, dan 100% bukan kebetulan. Bagian pertama, kita kenalan dulu dengan si jenius angka ini. Sejak muda, Jim ini emang udah kayak bestie banget sama yang namanya angka. Laju akademisnya tuh bener-bener ngebut dan elit abis. Bayangin ya, di tahun 1961, saat usianya baru 23 tahun, usia di mana rata-rata orang mungkin masih raba-raba mau kerja di mana, Jim udah berhasil lulus S3 Matematika dari kampus top, UC Berkeley. Nggak heran kalau karirnya langsung meroket. Dia ditarik jadi dosen di kampus super bergengsi, Harvard University. Bahkan saking pinternya, otak langka Jim ini sampai dipakai sama Kementerian Pertahanan Amerika Serikat buat jadi ahli pemecah kode. Gila kan? Tapi tunggu dulu, ada ironi yang lumayan nyesek di sini. Di satu sisi, prestis Jim sebagai dosen Harvard tuh emang selangit. Tapi di sisi lain, kebutuhan finansial sehari-harinya nggak seindah gelarnya. Dia punya reputasi hebat, ngajar di kelas-kelas elit. Tapi ibarat kata nih, dompetnya sering banget kosong melompong. Gaji dosen waktu itu dirasa kurang banget buat nutupin biaya hidup sehari-hari. Apalagi buat ngejar impian-impian besarnya. Intinya, dia butuh uang lebih. Masuk ke bagian kedua, tentang bagaimana dia mencari pola di balik kekacauan. Nah, kesulitan finansial tadi justru jadi semacam pendorong buat Jim untuk ngambil keputusan nekat, terjun ke dunia pasar saham yang terkenal buas. Buat orang awam kayak kita, bursa saham itu mungkin mirip kayak tebak-tebakan cuaca ya. Kadang naik, kadang turun, bener-bener kayak benang kusut yang nggak jelas. Tapi Jim lihat itu semua pakai kacamata yang beda banget. Lewat metode perdagangan kuantitatif, dia nggak mau tuh pakai yang namanya intuisi atau sekedar ikut-ikutan tren. Dengan mengandalkan rumus matematika, statistika, dan analisis data raksasa, Jim sadar kalau bursa saham itu sebenarnya cuma sekumpulan data masif yang punya pola-pola tersembunyi. Jadi bermodalkan otak supernya itu, dia mulai bikin lompatan bisnis awal dengan mendirikan perusahaan bernama iStar. Disinilah dia mulai bereksperimen, ngeracik cara ngitung pergerakan saham secara matematis. Sukses di langkah awal ini bikin dia makin pede. Sampai akhirnya puncaknya di tahun 1982, dia mendirikan sebuah firma investasi yang nantinya bakal melegenda banget di Wall Street. Namanya Renaissance Technologies. Lanjut ke bagian ketiga, kita intip apa yang terjadi di laboratorium uang Medallion Fund. Firma investasinya Jim ini benar-benar beda dari yang lain loh. Strategi rekrutmennya aja nyeleneh abis. Renaissance Technologies nggak diisi sama cowok-cowok klimis berdasi atau pakar ekonomi yang jago nebak tren bisnis. Sama sekali nggak. Jim malah ngumpulin sesama ilmuwan. Dia rekrut ahli matematika, ilmuwan fisika, sampai pakar komputer. Buat mereka, pasar saham itu ibarat eksperimen sains raksasa di dalam laboratorium. Mereka kumpulin tumpukan data sebanyak-banyaknya, diproses, lalu dibikin model algoritma khusus buat nentuin secara pasti kapan harus beli dan kapan harus jual. Terus gimana hasilnya? Pegangan yang kuat karena angkanya bener-bener bikin geleng-geleng kepala. 66%. Serius, kamu nggak salah dengar. Dana investasi andalan mereka yang dikasih nama Medallion Fund itu berhasil mencetak keuntungan rata-rata 66% per tahun antara tahun 1988 sampai 2018. Itu sebelum dipotong biaya pengelolaan ya. Tapi tetap aja, angka segede itu rasanya kayak nggak masuk akal di dunia investasi manapun. Tentu aja. Karena ini firma super elit, biaya pengelolaan asetnya juga selangit. Tapi bagian paling gilanya adalah, bahkan setelah dipotong biaya raksasa itu, keuntungan bersih yang konsisten masuk ke kantong investor tiap tahunnya masih manteng di angka yang luar biasa, 39%. Wow! Kalau kita bandingin nih, pendekatan murni matematis ala Jim Simons ini bener-bener ngancurin rekor para legenda investasi dunia. Nama-nama raksasa kayak Warren Buffett, George Soros, atau Peter Lynch, semuanya kelewat.
Bayangin, konsistensi untung bersih 39% dari tahun 1988 sampai 2018 itu sukses bawa Medallion Fund ngeraup keuntungan kotor lebih dari 100 miliar dolar Amerika. Bener-bener pencapaian yang spektakuler. Sekarang di bagian keempat, mari kita lihat hasil dari semua ketekunan ini. Keputusan Jim buat ngejadiin pasar saham layaknya sebuah persamaan matematika raksasa ternyata berbuah super manis. Berapa total kekayaan bersihnya? Tembus 30,7 miliar dolar Amerika, atau kalau dirupiahin sekitar 482 triliun rupiah. Dari seorang dosen yang dulunya pusing mikirin biaya hidup sehari-hari, dia melesat jadi orang terkaya ke-51 di dunia versi Forbes. Tapi, ada sisi lain yang bikin kisah Jim ini makin indah. Dia nggak cuma sibuk numpuk harta. Di masa pensiunnya, Jim justru aktif banget di kegiatan filantropis di Amerika Serikat. Dia nggak habisin sebagian besar waktunya, dan tentu aja kekayaannya yang triliunan itu, buat hal-hal yang berhubungan sama kemanusiaan dan kepentingan banyak orang. Dan inilah warisan sang triliuner. Pada 10 Mei 2044 lalu, di usia 86 tahun, Jim Simons tutup usia. Tapi, warisan pemikirannya bakal terus abadi. Dia ngebuktiin kalau ilmu pengetahuan ditambah praktek yang tepat, hasilnya adalah kesuksesan yang luar biasa. Jim ngajarin kita kalau teori akademis di kampus, bahkan yang sering dimusuhin kayak matematika, itu bukan cuma angka mati di atas kertas. Saat dipraktikkan di dunia nyata dengan ketekunan, ilmu itu bisa jadi kunci emas untuk memecahkan misteri terbesar di dunia. Nah, setelah kita bedah bareng perjalanan panjang yang luar biasa tadi, giliran saya yang nanya nih ke kalian. Dari kisah Jim Simons ini, pelajaran apa sih yang menurut kamu paling keren? Apa cara pikirnya yang unik, keberaniannya melawan arus, atau konsistensinya sama ilmu pasti? Yuk obrolin dan tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bagikan cerita inspiratif ini. Sampai ketemu di penjelasan penuh wawasan kita berikutnya.